Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang tempat tinggal dan denahnya. Kalian persiapkan dahulu ya buku cetak tema 1D, subtema 4. Kita akan membaca bacaan yang terdapat di halaman 132 yang berjudul Uak Datang. Pak Hadi mempunyai kakak bernama Tatik. Bima memanggilnya Uak Tatik. Uak Tatik tinggal di Belitung. Sudah lama Uak Tatik tidak datang ke rumah Bima. Hari ini Uak Tatik akan datang ke rumah. Uak Tatik bingung mencari letak rumah Bima. Uak Tatik sudah membawa alamat rumah Bima. Tetapi rumah yang didatangi bukan rumah Bima. Uak Tatik menghubungi melalui telepon. Ternyata alamat yang dibawa Uak Tatik salah. Alamat Bima di Jalan Garuda nomor 45, Perumahan Harapan Bahagia Jakarta. Nomor rumah yang ditulis Uak Tati 54. Sekarang Uak Tati sudah mengetahui alamat dengan jelas. Akhirnya Uak Tati sampai di rumah Bima. Keluarga Bima menyambut keluarga Uak Tati dengan ramah. Bima sangat gembira dapat kumpul bersama. Nah, melalui bacaan ini sangat penting ya jika alamat itu ditulis dengan benar juga jelas sehingga tidak membuat orang lain tersesat saat mencari letak rumah kita. Nah, ini adalah tempat tinggal. Di tempat tinggal itu juga terdapat lingkungan. Di sekitar tempat tinggal terdapat lingkungan tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Ada tetangga yang depan rumah, ada tetangga belakang rumah, ada tetangga yang samping kanan maupun tetangga samping kiri. Itu disebut dengan tetangga dekat. Tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan. Tempat tinggal bisa disebut dengan rumah. Memiliki alamat yang lengkap dan jelas untuk memudahkan mencari letak rumah. Ini penting sekali ya anak-anak. Dan tempat tinggal memiliki beberapa ruangan sesuai dengan fungsinya. Nah, coba perhatikan di halaman 135. Ini adalah gambar denah bagian-bagian rumah Bima. Jadi terdiri dari bagian depan dan juga samping, ada juga di bagian paling belakang. Nah, bagian depan ini ada teras, kemudian ada taman, lalu ada garasi untuk menyimpan kendaraan atau memarkir kendaraan, kemudian ada kamar tamu, lalu ada ruang keluarga, ruang makan, dapur, gudang, kamar mandi, kamar tidur orang tua Bima, dan kamar tidur Bima serta ada kebun. Nah, teras ini biasanya posisinya paling depan di rumah kita. Kalau di teras biasanya bisa duduk-duduk santai seperti itu. Kemudian taman biasanya ada kolam kecil atau ada tanaman-tanaman hias yang ditanam oleh keluarga kalian. Nah, di sini ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu. Lalu ada ruang keluarga. Di ruang keluarga berfungsi juga untuk berkumpulnya keluarga. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya menonton televisi, mengobrol bersama. Kemudian ada ruang makan yang digunakan untuk makan bersama. Kemudian ada dapur yang berfungsi untuk memasak ataupun misal membuat sesuatu di dapur. Lalu ada bagian juga yang disebut dengan gudang. Gudang ini tempat menyimpan benda-benda atau barang-barang yang tidak digunakan atau yang akan digunakan pada saat tertentu saja. Lalu ada kamar mandi. Kamar mandi fungsinya adalah untuk kita bersih-bersih. Gitu. Dan ada kamar tidur yang berfungsi untuk kita beristirahat. Lalu ada kebun. Kebun misalnya untuk bercocok tanam. Nah, ini adalah denah bagian-bagian rumah Bima. Kita akan mengisi isian sesuai yang ada di halaman 135 tadi berdasarkan denah ruangan Bima ya. Nah, ruang tamu adalah bagian dalam rumah paling apa tadi? Paling depan. Kemudian bagian rumah paling belakang yaitu ada dua tadi. Gudang dan kamar mandi. Bagian luar rumah paling depan adalah teras. Kamar tidur Bima terletak antara kamar tamu dan kamar tidur orang tua Bima. Di depan kamar Bima ada ruang keluarga. Kamar mandi ada di samping kamar.
Kamar tidur orang tua Bima. Kemudian kamar tidur ada di bagian depan. Ini kamar tidur tamu ya. Lalu ada yang disebut garasi. Garasi terletak di depan bagian samping. Di belakang garasi ada kebun. Ruang makan ada di depan kamar tidur orang tua Bima. Nah, isian ini berdasarkan denah yang kita lihat di halaman 135. Kemudian di sini kita akan lihat denah letak rumah Bima. Denah yaitu untuk mengetahui letak rumah. Selain alamat lengkap, dibutuhkan juga denah. Denah rumah adalah gambar yang menunjukkan letak rumah seseorang. Nah, perhatikan di halaman 163. Ini adalah denah letak rumah Bima. Ini rumah Bima. Di sekitar rumah Bima ini terdapat lingkungan ya. Rumah Bima berdekatan dengan tetangga. Rumah Bima berada di tepi jalan. Di seberang rumah Bima ada masjid. Kemudian di samping kiri masjid ada lapangan. Di samping kanan masjid ada pos ronda. Nah, pos ronda ini adalah tempat menjaga keamanan lingkungan sekitar. Lalu, di depan rumah Bima ini ada jalan. Nah, nama jalannya adalah Jalan Garuda. Di belakang rumah Bima, ini belakang rumah Bima ya, terdapat rumah Dion. Lalu di samping kiri rumah Bima terdapat minimarket. Di samping ini juga, samping minimarket, terdapat jalan juga. Nama jalannya adalah Jalan Raja Wali. Di samping kanan rumah Bima, terdapat rumah Rika. Lalu di samping kanan rumah Rika adalah Jalan Kutilang, sedangkan di belakang rumah Rika adalah rumah Melisa. Di depan rumah Dion dan rumah Melisa terdapat Jalan Beo. Nah, ini adalah rumah Bima, di mana Bima juga di kirinya, di samping rumahnya itu juga terdapat teman-temannya Bima. Nah, keluarga Bima rukun dengan para tetangga. Nah, ayo kita melengkapi kalimat berikut ini. Kita ulang lagi ya. Rumah Bima terletak di tepi jalan. Alamat rumah Bima di Jalan Garuda, betul. Masjid ada di depan rumah Bima atau di seberang. Di belakang rumah Bima ada rumah Dion. Rumah Rika terletak di samping kanan rumah Bima. Di depan rumah Bima ada Jalan Garuda. Di samping kiri rumah Bima ada minimarket. Teman di rumah Bima adalah Rika dan Dion. Keluarga Bima rukun dengan tetangga. Semua warga hidup dengan rukun. Nah, jadi selain denah berfungsi untuk mengetahui letak rumah, kita juga harus rukun dengan tetangga-tetangga sekitar kita. Nah, kalian ada PR yaitu menggambar denah. Gambarlah denah bagian rumahmu dengan rapi dan jelas pada kotak yang tersedia di halaman 136 buku cetak tema 1D. Ingat, PR-nya adalah menggambar denah bagian-bagian rumahmu. Jika ada yang masih kurang dipahami, kalian bisa bertanya kepada guru kelas. Terima kasih dan salam sehat.